Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget kita bisa ketemu lagi ya di webinarnya Hypnocoach Team bersama Pak Jendra, Master Nama ya. Nah, orang bilang apalah arti sebuah nama. Tapi sebenarnya di dalam nama itu ada energi yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Ada mempengaruhi rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana nama itu bisa mempengaruhi hidup kita? Nah, sudah bersama-sama dengan kita sekarang Pak Jendra, seorang master nama ya yang sudah berkecimpung di bidang nama sekitar kurang lebih 10 tahunan gitu ya. Dan sudah banyak sekali membantu klien-kliennya untuk uh, mendapatkan hidup yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena webinar ini nanti akan hanya 1 jam ya, dari jam 8 sampai jam 9. Jadi, aku mau panggil langsung aja ke Pak Jendra. Halo, selamat malam Pak Jendra. Halo, selamat malam bro. Iya, Pak Jendra. Nah, kamera saya udah Oke, kelihatan. wis. Sekarang pakai ikat kepala ya. Hmm. Oke, Pak Jendra, Di tes untuk tes. mempersingkat waktu ya, nanti teman-teman yang lain sepertinya masih banyak yang Hmm. sholat taraweh gitu ya. Gak apa-apa, kita langsung mulai aja. Waktu dan tempatnya aku serahkan ke Pak Jendra ya. Silakan, Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Prabu. Oke, suara saya jelas ya teman-teman. Jadi kita bisa Ya, jelas. mulai Zoom-nya pada malam hari ini. Oke, nah biar mempersingkat waktu saya share screen dahulu teman-teman. Oke, sudah muncul ya. Nah, seperti yang sudah diinfokan bahwa hari ini kita akan Zoom tentang Hypnocoach name atau nama ya. Nah, jadi saya akan buka dengan kata-kata yang menarik seperti ini, teman-teman. 90% orang gagal dalam hidup bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena identitas yang salah sejak lahir. Nah, ini menarik ya, karena kebanyakan dari kita katanya kalau kita males gitu, hidup kita gagal gitu. Loh juga kadang-kata apa namanya gagal gitu kan. Nah, tapi ini ada satu satu hal yang menarik gitu. Tapi bukan karena itu semua, justru karena identitas Anda lah yang salah gitu sejak Anda lahir gitu. Nah, ini saya punya satu testimoni sebelum kita lanjut. Nah, ini saya dapat ada testimoni lah seorang teman yang merekomendasikan tentang Hypnocoach Name gitu. Jadi intinya adalah beliau ini dapat nomor saya dari komunitas gitu lah. Nah, terus beliau dikasih tahu tentang nama, diceritakan sedikit segala macam gitu-gitu. Dan eh, beliau ini orangnya selalu ramah, berusaha baik sama orang, rajin sembahyang, selalu berdonasi, tidak menyakiti orang lain. Tapi selalu beliaunya ditipu gitu. Uangnya dilariin lah, pasangannya punya simpanan lah, anaknya susah sekali diatur lah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal dia sudah melakukan hal-hal baik. Kan katanya kalau kita melakukan hal-hal baik, maka kita akan dapat yang baik-baik gitu kan. Nah, tapi faktanya yang beliau alami ini justru kebalikan dari semua itu. Nah, waktu itu diceritakanlah tentang Hypnocoach Name, tentang metode identitas, dan situ beliau baru ngeh gitu bahwa ternyata selama ini identitas beliaulah yang bermasalah gitu. Makanya beliau kontak saya untuk menanyakan tentang apa itu identitas dan apa itu hypnocoach system dengan lebih detail itulah teman-teman intinya dari ini. Nah, di luar sana itu banyak yang seperti ini ya. Bukan hanya Bapak ini tapi saya yakin banyak yang mengalami seperti itu. Nah, fakta yang menghantam adalah orang dengan usaha keras tetap terjebak di masalah yang sama. Terus rezekinya datang, lalu hilang lagi. Nah, ini sebenarnya sering juga kan.
Contohnya misalnya Anda dapat duit tapi uangnya habis tanpa Anda punya barang-barang gitu. Habis saja gitu uangnya. Nah, hubungan rusak berulang. Jadi Anda selalu mengalami konflik dalam berteman, dalam berhubungan, atau dalam berpartner, dalam berbisnis, konflik terus. Nah, hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ya, gitu. Pokoknya mumet aja gitu. Nah, selama ini orang percaya itu bahwa usaha itu akan menciptakan hasil dan hasil akan menciptakan nasib. Nah, ini yang dipercayai kebanyakan orang. Padahal sebetulnya yang bekerja adalah identitas. Itu menciptakan pola, pola itu menciptakan kejadian, dan kejadian itu menciptakan nasib gitu. Tuh. Nah, penjelasan sederhananya adalah identitas itu adalah kode energi dan alam semesta membaca siapa kita dari identitas yang kita miliki selama 24 jam tanpa kita sadari. Jadi Anda tidur pun segala macam itu energi akan terus bekerja, terus membaca apa itu identitas Anda gitu. Nah, fakta yang jarang diakui adalah kerja keras, bangun pagi, lembur gitu, berdoa. Nah, itu banyak sekali orang melakukan, betul ya. Nah, tapi hidupnya tetap berat, penuh masalah, sialnya berulang, rezekinya bocor. Gitu. Nah, ini banyak sekali yang orang-orang mengalami gitu. Mereka sudah banting tulang, mereka sudah jungkir balik, bahkan kerja gitu. Tapi tetap aja hidupnya berat, penuh masalah, sial berulang, rezeki bocor. Nah, ada yang salah. Nah, tapi itu bukan di usaha, karena saya yakin semua orang itu pasti berusaha, teman-teman. Nggak ada yang nggak berusaha. Kalau nggak berusaha kan nggak hidup namanya. Nah, kalau misalnya kerja keras itu otomatis kaya, maka yang paling kaya di dunia ini adalah kuli dan petani. Karena kita tahu lah, saya yakin yang kerja kantoran itu tidak akan bisa merasakan beratnya seorang kuli bangunan. Gitu. Itu dia lebih berat pasti kerja, lebih keras lagi. Petani juga sama. Nah, karena dua sosok inilah yang sebagai pekerja yang paling keras gitu. Nah, identitas itu adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama Anda dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Itulah identitas, teman. Nah, kenapa identitas sangat kuat? Karena identitas itu dipanggil setiap hari, diucapkan oleh orang lain, masuk ke alam bawah sadar, membentuk cara berpikir dan bertindak, mengundang jenis kejadian tertentu. Nah, apa yang akan terus dipanggil, 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 nah itu yang akan terlalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan salah satunya memang di nama. Nah, cara kerjanya seperti ini. Identitas itu akan menghasilkan energi, energi akan menciptakan nasib, dan nasib akan menciptakan kejadian. Nah, itu bukan bukan usaha menciptakan nasib, bukan doa menciptakan nasib, tapi identitaslah yang menciptakan itu semua. Jadi identitas seperti jalur yang ditetapkan untuk kita menjalani nasib kita gitu loh intinya. Nah, ini contoh sederhananya teman-teman. Dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dua orang sama-sama berdoa. Tapi yang satunya hidupnya naik perlahan, tapi stabil, sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Nah, yang satunya sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini jelas banget ya, perbedaannya bukan di usaha, perbedaannya adalah di identitas yang mereka bawa. Sama-sama, disamain aja tuh melakukannya. Tapi pasti akan ada bedanya, yaitu bedanya bukan di usaha mereka, tapi di identitas yang mereka bawa. Nah, peran nama dalam identitas. Nah, dalam HCN tentunya adalah nama kita adalah pusat identitas kita. Itu teman-teman. Di nama ada makna, ada getaran bunyi, ada struktur huruf, dan ada pola energi. Jadi nama itu bukan hiasan. Jadi kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama, itu sebetulnya tidak seperti itu aslinya. Sebetulnya Shakespeare itu bertanya, apa ya arti sebuah nama? Tapi dianggap sebagai statement bahwa apalah arti sebuah nama. Nama adalah perintah hidup untuk kita menjalani apa yang ada dalam nama itu sendiri. Teman-teman.
Nah, di dalam salah satu kitab suci dalam Al-Quran, eh, Al-Baqarah ayat 31 itu dikatakan bahwa dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya di Al-Quran, di Bible juga, di Weda juga banyak sekali ayat-ayat yang mengutip tentang pentingnya nama. Gitu. Nah, saya ambil salah satunya dari Al-Quran saja. Dan di Al-Quran juga ada banyak sebetulnya kalau Anda mau mau mencari ya. Nah, saya punya referensinya banyak tentang itu. Jadi intinya Allah itu tidak mengajarkan benda terlebih dahulu, tapi nama yang dulu diajarkan. Nah, artinya nama adalah dasar pengetahuan, kesadaran, dan realitas hidup. Itu ya. Jadi jika secara kitab suci saja, bagi yang memeluk agama Islam, secara kitab suci saja itu diajarkan, jadi ya harusnya itu penting gitu. Oh iya, untuk yang umat Muslim selamat menunaikan ibadah puasa dulu ya. Sudah buka ini, sudah buka. Oke, pertanyaan jujur untuk diri kita sendiri. Nah, apakah hidupmu 5 tahun terakhir naik signifikan? Nah, ini Anda perlu tanya sama diri Anda sendiri. Atau berputar di masalah yang sama. Nah, jika berputar, itu bukan kurang usaha, teman-teman. Tapi Anda harus perlu cek identitas Anda yang belum berubah. Anda boleh rubah semuanya, Anda boleh rubah style Anda, penampilan Anda, apapun yang Anda rubah itu boleh. Tapi selama Anda tidak merubah identitas Anda, maka masalahnya akan terus berputar-berputar seperti itu. Ya, jadi seperti ini dia contohnya nanti. Jadi galau, ngutang, stres, kurang, galau lagi, ngutang, stres, kurang, galau lagi, ngutang, stres, kurang gitu. Jadi inilah, jika Anda tidak melakukan perubahan identitas, maka pola yang sama akan berulang terus-menerus. Tinggal masalah waktu aja. Bisa 5 tahun berulang, bisa 2 tahun berulang, bisa bulanan berulang. Nah, tergantung. Ya, tergantung energi yang Anda miliki. Nah, kesalahan banyak orang itu ya, dia ingin berubah, tapi nama tetap sama, energi akan tetap sama, dan identitas tidak pernah disentuh oleh dia. Nah, saya contohinnya gampang, Bang. Misalnya gini, apa apa identitas itu ya gampangnya gini. Misalnya Anda buka warung, namanya warung Lesat Wena gitu. Nah, menu yang ada di warung Anda adalah sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Itu adalah menu warung Anda. Nah, jika Anda memiliki menu yang tertulis di warung Anda seperti itu, apakah wajar orang akan membeli sate kambing dengan menu sate kambing di urutan pertama? Apakah wajar orang akan beli sate kambing? Ya, kalau menurut saya sih wajar ya. Yang nggak wajar itu adalah orang beli apa ya nasi goreng. Kadang nggak ada menu nasi goreng. Atau orang beli soto itu nggak wajar. Nah, inilah yang terjadi teman-teman dalam kehidupan kita. Kalau Anda bekerja keras, tapi menu dalam identitas Anda itu miskin, ya selesai gitu. Anda berharap kaya, tapi identitas Anda miskin. Jadi ya susah. Itu sama kayak gini. Menu Anda sate kambing, yang punya warungnya berharap orang datang beli soto gitu. Berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan, kirimkanlah orang untuk beli soto ke dalam warung saya. Sedangkan warungnya yang dijual sate kambing gitu. Nah, itu konsepnya ya, teman. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda ingin tahu identitas atau menu hidup Anda? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi apakah Anda ingin tahu atau tidak? Nah, ini contoh identitas. Ya, yang tertulis ini maksudnya dari hasil hypnocoaching ya. Jadi di luar sana nggak ada gitu. Di sini aja adanya di hypnocoaching. Jadi ini yang namanya identitas, teman-teman. Yang bertulisan-bertulisan itu berbintang-bintang itu. Dan di bawah ini adalah energinya. Jadi energinya itu 0 sampai 100. Nah, contoh Elon Musk itu dia punya identitas yang sangat bagus dan energi yang tinggi, 87%.
wajar ya Elon Musk memiliki kekayaan yang banyak. Nah, yang kedua, Agnes Monica Muljoto. Dia juga memiliki identitas tinggi 93 dan isinya bersih. Terus ini juga Agnes Monica juga bersih. Nah, ini Muhammad Yusuf Hamka. Ini identitasnya juga bagus dan energinya cukup tinggi. Jadi saya punya banyak banget buktinya, tapi saya akan tampilkan yang tiga aja cukup, gitu. Nah, apakah Anda ingin punya identitas seperti mereka dan kehidupan yang mereka alami sekarang yang sangat nyaman gitu? Atau Anda ingin punya identitas seperti ini gitu, seperti empat orang ini. Yang pertama, Julia Perez atau Yuli Ramawati. Kelihatan bedanya kan dengan identitas yang tadi. Di sini mulai muncul bercetak tebal gitu. Nah, di sini ada muncul sakit, tiga sakit. Akhirnya Julia Perez meninggal karena kanker serviks. Ya ini contohnya maksudnya gini. Dia punya warung, menunya nasi goreng, nasi goreng telur, nasi goreng seafood, nasi goreng sayur, nasi goreng apa. Karena banyaknya menu nasi goreng, berarti gampang banget orang untuk beli nasi goreng. Nah, di namanya ini ada tiga sakit yang muncul. Jadi gampang banget sakit itu akan berperan dalam hidupnya. Gitu. Karena menu dominannya adalah sakit. Gitu ya, teman. Sama seperti ini. Menu dominannya juga sakit. Ada dua yang muncul sakit. Dan ini yang bersenjata tebal. Di sini ada satu pendukung. Dan dia juga meninggal karena serangan jantung. Nah, ini juga Kiki Fatmala. Ya, ini ada dua sakit muncul, maka dia meninggal karena komplikasi kanker. Nah, ini juga dua sakit. Ini Black Panther ya, pahlawan Marvel. Nah, ini juga dua sakit dan dia meninggal karena kanker usus. Nah, jadi teman-teman sama seperti contoh di awal, Anda punya menu apa yang banyak dan itu yang akan sering dipilih. Nah, jadi nanti Anda bisa cek identitas Anda, menu-menu apa saja yang sering muncul gitu. Ada banyak banget orang ngecek identitas ke saya dan ke Bro Prabu juga. Kadang-kadang saya kadang-kadang melihatnya itu sebagai apa ya, sedih gitu kan, melihat orang punya banyak identitas kecelakaan misalnya. Wah, itu udah siap-siap aja gitu. Nah, ini ada contoh lagi yang menarik. Frankie Tanamal. Frankie Tanamal ini korban selamat dari tragedi kecelakaan pesawat yang kemarin. Indonesian Air, apa sih nama pesawat saya lupa. Nah, tiba-tiba dia batal gitu naik pesawat. Karena memang di namanya itu cukup bersih, teman-teman. Ya, tidak ada identitas seperti ini nih. Seperti yang hitam-hitam ini kan nggak ada kan. Bersih dia. Jadi bukan itu kematiannya, bukan kecelakaan pesawat kematiannya. Makanya dia bisa nggak jadi eh, tabrakan pesawatnya karena dia izin milih ikut ke acara gereja. Ya, entah gimana caranya, intinya dia tidak naik pesawat itu. Nah, itu semesta yang mengatur. Jadi yang teman-teman perlukan cuma memiliki identitas yang bagus gitu aja intinya. Nah, inilah mereka yang sudah melakukan terapi HCN dan mendapatkan perubahan. Ini testimoni, beberapa testimoni yang saya punya, teman-teman. Nah, ini ada satu ibu-ibu yang dulunya tidak punya apa-apa, teman-teman. Duit pun hanya 5 juta. Duit pun tidak pernah 5 juta di rekeningnya. Jadi nggak pernah dia punya duit 5 juta gitu intinya. Mungkin 4,4 4,5 juta habis lagi, 3 juta habis lagi gitu mungkin. Pokoknya nggak pernah punya duit 5 juta dia cerita sama saya. Sekarang teman-teman, income-nya sudah ratusan juta. Sudah keliling dunia bersama suami. Ini hanya gara-gara dia melakukan terapi nama. Kenapa saya bilang gitu? Karena setelah dia terapi nama, dia menemukan peluang-peluang yang membuat dia memiliki penghasilan yang luar biasa. Saya sudah bilang sama dia, eh, lupakan yang lain, cukup terapi nama saja, Bu, dan lihat hasilnya. Dan ini hasilnya. Ya, jadi beliau sudah melanglang buana dan memiliki income yang banyak sekali. Nah, ini juga ada setelah 70 hari, Pak Jendra karirnya naik jabatan. Setelah terapi nama 70 hari, rezeki stabil, eh, biaya sekolah anak yatim juga di desanya. Jadi sampai ngasih foto kemarin ke saya.
Nah, ini eh, jadi saya buatkan nama dari kecil. Nah, memang sebetulnya paling bagus kan dari lahir ya. Jadi murni gitu, anak namanya bagus. Jadi buat bapak ibu atau teman-teman yang punya saudara lagi hamil, mau melahirkan, nah itu bagus banget. Karena dari awal dibuatkan nama, sehingga kita bisa memberikan warisan yang terbaik. Nah ini dari awal saya buatkan nama dan dari kecil dia nggak pernah rewel, buat saya betah, bahkan saat pilek dia nggak rewel, hanya nggak bisa tidur dia kadang ingin tersumbat, sehat, nggak pernah ada masalah, walaupun jatuh, jadi gitulah ceritanya. Ya, nah ini ada 100 hari terapi ACN berlalu, untuk hari-hari demi hari berlalu, setahu-taunya suasana kehidupan berubah. Selalu hoki, dari antri beli tiket, dapat tempat duduk yang bagus, banyak banget kemudahannya. Terus bisnisnya yang tertunda 4 tahun, kini mulai berjalan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, terus ini juga ada, sudah 50 hari, serasa laut lebih nyaman dan tenang, keselarasan hidup yang saya dapatkan lebih baik gitu, intinya banyak banyak perubahannya. Nah, ini juga sama, ini bahkan ada yang sakit pinggang teman-teman. Ini sakit pinggangnya sudah lama banget, terus setelah terapi lama jadi jauh-jauh berkurang. Nah, ini juga ada ujian UPKP, loncat langsung ke golongan 3A. Di kantornya cuma dia yang lulus gitu. Nah, padahal yang lain ada yang mencoba ngulang tiap tahun belum lulus. Saya nyoba sekali doang, itu langsung lulus. Dan lulusan termuda. Jadi banyak banget teman-teman. Dan ini juga ada, sudah 32 hari terapi. Pikiran saya sangat tenang, tanpa ada kegelisahan. Dalam minggu keempat, saya dipromosikan naik ke posisi tertinggi di departemen saya bekerja, yaitu manajer. Nah, dulu dia sering cekcok sama istri, terus jadi sangat berkurang. Terus juga kasar juga, dan sekarang jauh lebih cepat mengontrol emosi dan lebih tenang itulah intinya. Nah ini juga ada panjang banget, tapi akan saya bacakan yang poin-poinnya aja. Jadi suaminya yang dulu gampang marah jadi penyabar, dalam tempo singkat suami dimudahkan pendidikannya, yang baru-baru ini promosi jabatan di usia muda juga, keuangan mulai membaik, dan masih banyak hal kecil yang patut disyukuri setelah perubahan nama suami. Itu anak saya juga nanti dia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah suami baru anak gitu lah. Gitu. Oke, saya nggak bisa bacakan semua testimoni ya teman-teman karena ada banyak banget. Saya punya itu sekitar 2.300-an testimoni. Ya, ini folder di laptop saya crop-cropkan di sini, dan itu saya kumpulkan mulai 2016 ya. Itu saya kumpulkan sedikit-sedikit sampai jadi segitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika misalnya Anda punya produk gitu, anggaplah produk diet gitu misalnya. Terus produk diet Anda itu punya 2.300 testimoni. Kira-kira bekerja nggak produk Anda gitu? Kira-kira teman-teman. Kalau Anda punya, dan saya belum pernah ketemu produk yang punya 2.000 testimoni gitu. Kayaknya produk kesehatan itu belum ada deh gitu. Ya ratusan mungkin ada gitu ya. Nah ini bayangkan saya punya hampir 2.300, bukan hampir 2.300, 2.400 itu hampir gitu. Dan ini sebenarnya bertambah, cuma belum saya ini aja simpan ke sana gitu, masih di HP segala macam gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebetulnya teman-teman, alasan saya menciptakan Hypno Coach Name adalah untuk mereka berdua. Saya punya dua orang putra dan putri. Mereka keduanya berprestasi emas. Ya, mereka dapat emas di taekwondo. Nah, ini barusan kemarin dia juara satu yang cewek. Nah, untuk mereka lah saya merancang Hypno Coach Name untuk warisan buah hati saya. Jadi, kalau saya memberikan warisan duit, memberikan warisan bisnis, kalau mereka namanya jelek, udah pasti habis. Ya. Tapi kalau mereka saya kasih nama yang nempel sama dirinya seumur hidup, ya inilah buktinya. Dari kecil
dia sudah berprestasi, punya uang, mereka punya gaji sendiri, beli barang bisa sendiri, gampang lah ngurusnya, gitu kan. Jadi sekolah udah nggak mikir karena mereka bisa milih sekolah di mana saja karena berprestasi, jadi jauh lebih mudah. Ya, terus sakit gampang sembuh, gitu-gitu lah. Enak banget, teman-teman. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di HypnoCoach Name, sebenarnya itu tidak masalah sama sekali. Karena memang tujuan saya menciptakan ini awalnya untuk mereka berdua gitu. Ya, untuk mereka berdua ini. Itu ya warisan. Jadi apa yang akan Anda wariskan kepada buah hati Anda itu kan pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan. Warisin apa nih buat anak-anak kita? Ada yang warisin harta, ada yang warisin tanah, segala macam. Kalau saya enggak, saya wariskan nama. Gitu. Nah, apakah itu hypnocoaching? Nah, hypnocoaching adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi bukan ramalan, ya teman-teman. Bukan. Websitenya ini saya launching 4 bulan 4 2016. Nah, ini sedikit perkenalan yang belum kenal, gitu kan. Nama saya Jendra, profesi saya scientific name analyst. Jadi saya konsultan profesional di nama. Saya bukan dukun, teman-teman. Saya bukan paranormal, bukan tokoh spiritual, enggak. 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Jadi saya mengisi waktu dengan trading atau keren-kerennya trader, gitu. 2006 sampai 2012 saya menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trading terbaik nomor 3 salah satu broker dunia. 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis ke beberapa kota. 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Hypnoholis itu apa? Hypnoholis adalah orang tua dari Hypnocoaching, gitu ya. Nah, tanpa informasi adalah saya mendapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI Surabaya. Saya juga trainer dari ICT, Instant Change Technique. Saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascination. Nah, itu metode yang bisa menyembuhkan orang dalam waktu yang singkat. Jadi, saya itu hipnoterapis yang eh, lebih cepat membereskan masalah dibandingkan hipnoterapis yang lain, yang konvensional. Nah, saya udah upgrade nih ilmunya. S1 di Kristal Medik, jadi saya belajar kristal sampai S1. Jadi sekolah universitas yang khusus mengajarkan tentang kristal dan energi. Nah, gitu ya. Terus master yoga juga, saya menguasai yoga dengan baik dan meditasi juga dengan baik. Menciptakan metode Bairak, metode terapi dengan waktu yang singkat, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, terus memiliki lebih dari 20.000 klien di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, ilmu nama itu banyak. Kenapa hypnocoaching? Jadi konsep hypnocoaching ini sederhana, teman-teman. Saya memadukan 8 keilmuan nama menjadi satu. Gitu. Tujuan saya gampang, agar menciptakan eh, keilmuan yang lebih solid. Gitu. Karena kalau kita gabungkan banyak ilmu menjadi satu, ilmu itu bisa saling mengisi. Gitu. Nah, ini konsep yang saya gunakan dalam hypnocoaching. Nah, manfaatnya tentunya membuat nama untuk bayi. Nah, ini saya tulis wajib ya. Kalau wajibnya ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin berikan warisan terbaik. Tapi kalau yang nggak terbaik ya nggak usah. Mungkin nggak apa-apa Pak, saya tuh iseng-iseng aja gitu. Bikin nama biar anak saya nanti ya terserah dia lah gitu kan. Ya nggak usah. Gitu kan. Tapi kalau Anda ingin yang terbaik untuk buah hati Anda, ya saya wajibkan untuk nama yang bagus. Nah, cek nama calon pasangan, nah, biar tidak nanti salah pilih pasangan. Biar nggak cerai nanti kan. Kalau Anda punya identitas cerai dalam nama Anda, ya siap-siap saja pisah. Cek nama calon karyawan, biar tidak ditipu karyawan, teman. Cek nama calon partner bisnis juga biar tidak ditipu partner bisnisnya. Cek nama bisnis yang mau diikutin biar tidak zong nanti udah ikut bisnis puluhan juta, ratusan juta, bisnisnya hilang gitu. Nah, dicek dulu. Gitu.
cek nama tempatnya energinya baik. Nah, ini juga perlu dan masih banyak lagi. Asal ada namanya, Anda bisa cek, teman-teman. Nah, bagaimana cara kerja HCM? Proses penciptaan itu terjadi 3 kali, teman-teman. Di identitas, di pikiran, dan di kenyataan. Nah, contoh gampangnya adalah Anda hadir di Zoom ini, mikir dulu hadir atau hadir dulu baru mikir, ya kan? Pasti Anda mikir dulu, baru hadir, gitu kan? Jadi kan pikiran menciptakan kenyataan. Nah, ini yang sering orang-orang katakan, gitu. Karena pikiran ini menciptakan perilaku, perilaku menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, dan nasib menciptakan kenyataan. Contohnya jika Anda berpikir sedih, gitu, maka perilaku Anda akan pendiam, kebiasaan Anda akan memendam, dan nasib Anda akan jadi pendendam, dan akhirnya GERD, MAH, cancer, nah gitu-gitu yang muncul, ya, anxiety, anxiety, gitu-gitu lah yang muncul ya. Nah, tapi ini yang orang umum banyak tahu, teman-teman. Yang mereka tidak jarang tahu adalah ternyata kalau ini dibereskan, tetapi identitas tidak dibereskan, maka identitas akan mengirim emosi tidak stabil jika Anda punya, itu kembali menciptakan sedih yang berulang dan menciptakan perilaku yang berulang, pendiam, dan itu akan terjadi lagi siklusnya seperti semula gitu. Nah, itulah kenapa HCN itu bekerjanya di identitas. Jadi kita tidak bekerja di pikiran, kita bekerja di identitas sehingga kita membereskan masalah tanpa ada masalah baru, teman-teman. Ya, jadi beresnya di situ, ya beres semua gitu kan. Kalau Anda beresin di sini doang, ya ya siklusnya ulang lagi gitu. Nah, ini contohnya. Misalnya Anda mau sehat. Kalau Anda bereskan di pikiran, misalnya Anda hipno, meditasi, yoga gitu. Terus di fisik Anda olga, terus jaga makan. Apakah sehat? Ya sehat, tapi masih abu-abu. Kenapa? Karena ini misalnya Anda punya apa namanya energi yang atau identitas yang kurang bagus, maka dia akan terus mengirimkan itu ke pikirannya, diberesin, dikirimin lagi, diberesin, dikirimin lagi. Nah, sama juga kayak gini. Jika Anda punya gelas kotor, berminyak, Anda siram air berulang kali, minyaknya hilang nggak? Ya enggak. Ya. Nah, air yang akan Anda nikmati akan terus berminyak. Cara paling gampang, bersihin gelasnya, gitu. Baru diisi air lagi, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda bereskan di energi, pikiran Anda dibereskan sama, maka sehatnya bisa maksimal. Gitu ya. Jadi, saya sebut ini metode yang atas itu adalah tidak permanen, yang bawah ini adalah metode permanen. Jadi, Anda suka mana? Suka yang permanen atau tidak permanen? Nah, itu pilihan di kita. Nah, tetapi banyak kasus seperti ini, teman. Temen gue udah kena stroke umur 36 tahun. Padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym. Kelihatannya sehat bang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau saya tahu nama orang ini, teman-teman, saya bisa kasih penjelasan logisnya bahwa identitasnya pasti ada sakitnya. Nah, itu akan menjadi seperti ini tadi, ya. Karena dia tidak bereskan di energi, maka dia akan terus-terusan mengirim energi sakit ke dalam pikirannya, maka dia akan sakit. Apapun dilakukan untuk, ya. Oke, bagaimana cara melakukan HCN itu gampang. Pertama, cek nama Anda di hypnocoaching.com. Ini gratis ya, teman-teman. Kapan hari itu ada yang nanya tuh sama saya, Pak, ini bayar, bisa bayar nggak? Gitu. Udah dikasih gratis, minta bayar gitu. Nah, bisa bayar, bisa. Teman-teman silakan nanti minta rekeningnya ke Bro Prabu. Kalau misalnya mau ngecek bayar, ya kita juga nggak apa-apa. Cuma standarnya lah kita gratis gitu ya teman. Nah, terus lihat apakah ada identitas berbahaya. Identitas berbahaya itu seperti apa? Ya seperti ini tuh. Ya ini yang bercetak tebal ini namanya identitas berbahaya. Ya dicek itu apakah ada. Kalau ada, ya pilihannya lanjut ke nomor 3.
niatkan apakah mau dibereskan, apa ditunggu terjadi gitu kan. Misalnya gini, ya Pak, misalnya Bro Prabu bilang, Pak ini di nama Anda ada 3 kecelakaan Pak, jadi hati-hati. Nah gitu kan. Nah sekarang kan Anda yang berpikir kan, Anda mau oke, oke Pak, saya tunggu dulu Pak, biar kecelakaan dulu, nanti baru saya beresin. Nah, gitu kan ada tuh yang kayak gitu. Atau sebelum itu terjadi diberesin. Jadi manusia tuh selalu ada dua, teman-teman. Ada yang nunggu bukti, ada yang jadi pioner, gitu kan. Nah, nunggu bukti dulu kan. Nah, itu boleh, silakan. Nah, terus pilih level perbaikan nama di HCN. Nah, ini info via WhatsApp nanti. Terus ini semua nanti bisa bisa Anda dapatkan via WhatsApp. Menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan HCN. Perubahan terjadi dalam 20-30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Jadi bukan ugal-ugalan, bukan. Enggak. Kalau Anda ikuti dengan serius dan benar, Anda akan berubah dalam 20-30 hari. Bahkan ada yang sebelum itu juga sudah berubah. Dan itu bergaransi, teman-teman. Kenapa saya berani garansi? Karena saya yakin betul dengan metode yang saya temukan ini gitu. Pasti berubah orang. Saya belum menemukan yang belum berubah gitu. Biasanya dia melakukan, ya dia tidak mengikuti instruksinya gitu dia. Nah, konsultasi bisa dilakukan lewat WhatsApp atau telepon, lebih hemat ya. Jika Anda mau konsultasi langsung dengan saya, itu tentunya nambah biaya. Karena kan saya di Bali dan Anda di luar Bali. Kecuali Anda di Bali, itu maksudnya. Tapi kalau Anda sedia uang lebih, bolehlah saya diundang. Dan Tik diundang. Saya diundang sama Bro Prabu ke tempat Anda atau ke kota Anda, itu nggak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan. Ya, mie instan aja kan, kopi instan, mie instan itu harus bikin air panas dulu. Jadi tidak, ACN itu tidak menjamin Anda berubah. Sorry, ACN itu menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan seperti yang saya bilang tadi. Kegagalan itu bisa terjadi dan itu karena diri kita sendiri. Biasanya gitu, pasti. Itu sudah pasti. Keyakinan Anda itu mempercepat proses pemasukan nama. Nah, ingatlah bahwa identitas itu sama dengan menu. Jadi seperti yang tadi itu, Anda punya warung lezat enak, menunya sate kambing, gulai kambing. Nah, jadi wajar ya jika menu yang tertulis itu yang dibeli gitu kan. Wajar ya, setuju ya. Kalau Anda punya menu sate kambing, yang beli sate kambing wajar kan. Jadi jangan mengeluh teman-teman. Jika Anda setelah cek nama, di nama Anda ada ditipu gitu, terus Anda ketipu, ya wajar gitu ya. Yang perlu dilakukan bukan marah-marah, tapi merubah identitas Anda. Jadi menu berbeda berarti pembeli berbeda, teman-teman. Oke, jadi kamu tidak hidup sesuai keinginanmu, tapi kamu hidup sesuai identitas yang kamu bawa. Jadi jika 2026 ingin berbeda, maka yang pertama kali harus ditentukan adalah identitas apa yang ingin kamu miliki. Oke, jadi mungkin segitu saja dari saya. Nah, kita akan lanjut ke sesi jawab tanya. Jadi saya menjawab, Anda bertanya. Oke, Oke, saya kembalikan ke Bro Prabu. Terima terima kasih. kasih Pak Jendra atas penjelasannya. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya, silahkan. Atau teman-teman ada yang mau dianalisa namanya, juga bisa itu ya. Langsung aja ke hypnocoachname.com, itu di chat. Saya apa? Saya udah kasih linknya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Jendra ya dari Pak David. Ini banyak yang baru-baru ya Pak Jendra ya. Oh gitu, Eh, siap. Pak David mau tanya Pak, apakah Pak Jendra juga melakukan ritual ke klien yang ganti nama Ritual? Enggak. Kan saya di udah bilang, jampe-jampe mungkin gitu Pak, di saya mantra-mantrain bukan gitu. dukun gitu. Saya bukan dukun. Mungkin kalau penampilan saya seperti dukun, enggak sebetulnya. Enggak juga ya. Memang saya kayak dukun ya, bro. Enggak ya. Kayak foto model kayaknya ini. Saya itu rocker sebetulnya. Karena saya kan juga eh, vokalis band. Terus saya juga kepala pengacara. Ini kayak kayak seseorang aja ngomong jadi macam-macam gitu. Enggak, saya bukan dukun.
Pak David, enggak. Jadi apa yang saya berikan itu lebih ke hipnoterapi bagaimana memasukkan nama gitu aja. Jadi Anda yang melakukan semua, saya tidak ada hubungan. Saya cuma memberikan petunjuknya kepada yang sudah mendapatkan nama, nanti mereka sendiri yang mengerjakan. Dan ini ada beberapa saya lihat yang sudah punya nama baru, bisa ditanya ke mereka, atau bisa komen, yang sudah ubah nama bisa komen apakah susah terapinya gitu kan. Bisa dikomen apakah susah atau tidak gitu. Diketik aja tuh, tanya ke mereka saja. Saya rasa tidak susah gitu. Ya, lebih susah tuh mudah tuh, mudah Pak. Tuh Bu Ayumi nggak Bu susah kok. Ayumi, Pak Canta juga bilang mudah. Pak Jadi nggak Haris ya. susah, nggak susah. Lebih susah Anda menjalani hidup Anda ke depan dengan identitas Anda gitu. Kalau terapinya sih nggak susah. Yang susah itu Anda memutuskan untuk terapi nama. Nah itu yang susah biasanya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Ini ada Bu Ya. Meni. Bu Meni kalau mau analisa nama itu klik link hypnocoachname.com ya Bu. Nanti itu bisa terhubung sama chat saya, nanti bisa dibantu. Nah, ini aku mau panggil seseorang ya, ada Bu Ara. Ini sudah 100 hari nih menulis nama nih. Oh Ah, sudah. iya, Bu Ara, apakah bisa ngobrol-ngobrol kita sebentar, Bu Ara? Halo, Bu Ara. Oh, sepertinya masih belum bisa. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Oke, Pak Aris tanya gini, Pak. Kalau untuk anak kecil dan tidak tinggal satu rumah, gimana terapinya ya? Kalau anak kecil umur berapa dulu ya? Umurnya dulu. Umur berapa Pak Aris anaknya? Anak kecilnya? Oke, sampai 10 Oh, tahun, 10 Pak. tahun. 10 tahun, kalau 10 tahun itu berarti sudah bisa nulis sendiri kan harusnya. Sudah dong pasti. Nah, jadi eh, orang tua yang memberitahukan gitu ke anaknya untuk terapi nama. Tapi kalau saran saya kalau masih 10 tahun itu mending urus perubahan akte, Pak. Gitu. Mending karena kalau kita urus akte itu nanti kita nggak usah terapi. Itu enak mereka. Jadi kalau bisa itu dicoba, dan kalau menurut saya sih nggak ribet kok merubah akte ya, apalagi masih kelas 3 SD. Jadi nggak banyak yang dirubah gitu. Nggak seperti kita-kita kan yang udah menikah gitu itu susah, agak ribet. Tapi bisa. Nah, cuma kalau dia masih kelas 3 SD gitu, mending dirubah Pak aktenya. Jauh lebih efeknya lebih keren gitu, jauh. Karena nanti si kecil nggak usah terapi, nggak usah nulis gitu capek-capek gitu, nggak usah. Dia tinggal, ya udah tinggal dipanggil di kelas, absen gitu, nanti terapi sendiri kok. Anak saya aja nggak saya terapi kok, nggak ada terapi, mereka nggak ngerti terapi, tinggal ganti akte udah jalan. Itu enaknya. Makanya saya bilang tadi, kalau anak kecil itu jauh banget lebih mudah untuk terapi gitu, dibandingkan kita-kita ini yang sudah 30 misalnya, 40 gitu. Lebih susah. Karena mereka yang kecil-kecil ini tinggal ganti aja aktenya udah beres. Itu udah urusannya clear. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Siap. Oke, selanjutnya. Ah, ini dari Pak Senda ya. Oke, Pak Senda tanya mana tadi pertanyaannya? Warna itu. Oh, warna ya. Malam Om Jendra, Mas Prabu. Hmm. Warna kan ada namanya. Tiga the bestnya warna apa saja? Terus untuk nama bunga atau tanaman apa aja?
Pernah Kalau riset nggak nih bunga, Pak Jendra? kalau bunga udah pernah sih saya Dahlia bagus. Ya, Dahlia oke. Mawar enggak sih. Dahlia bagus. Kalau warna belum belum pernah saya riset. Karena setahu saya itu ya warna itu ada hubungannya dengan kelahiran masalahnya. Hmm. Kalau warna itu jadi beda konsep Pak. Senda, beda konsep itu. Jadi warna itu ada hubungan dengan kelahiran. Kalau kalau secara keilmuan Feng Shui ya. Jadi misalnya orang Oke, ini cocok dengan warna ini gitu, cocok dengan warna ini gitu beda. Tapi kalau nama saya belum belum pernah riset sih. Kalau apa ya saya pernah riset itu. Kalau ini katanya kan gini, saya pernah dengar tuh, katanya sikap yang paling penting dalam hidup kan gitu. Terus kalau bahasa Inggris sikap kan attitude kan. Nah yang aneh itu gini, attitude dengan sikap itu keduanya energinya 100%. Mau pakai bahasa Inggris 100, mau pakai bahasa Indonesia sikap ya juga 100. Jadi betul sebenarnya statement itu bahwa yang paling yang paling penting adalah sikap. Betul itu. Karena mereka full power semua. Terus kalau panggilan, nah itu kalau panggilan ke orang tua itu yang paling bagus itu mami, papi itu paling bagus. Itu semua 100. Makanya saya anak-anak itu manggilnya mami, papi gitu. Jadi saya dulu panggilnya kan papa mama gitu. Begitu saya tahu HCN saya rubah tuh papi mami. Terus kalau mobil itu ya itu merek boleh sebut kalau merek Toyota, Honda itu oke mobil. Kalau AC Daikin udah pasti. Kalau handphone ya nggak ada teman-teman. Handphone tuh nggak ada. Handphone nggak ada yang bagus. Oh ada di handphone saya Asus ini. Asus Zenfone. Asus Zenfone itu bagus. Zenfone-nya 100, Asusnya 100. Laptop ya jelas Asus lah kalau saya. Gitu-gitu. Oke. oke. Lanjut, lanjut. Terima kasih Pak Jendra. Nah ini Ya. Bu Ara udah ada. Halo Bu Ara, apakah bisa ngobrol sebentar? Nah, Ya Bu bisa, Ara, bisa. apa kabar Bu Ara? Udah nulis 100 hari ya Bu Ara ya? Boleh dong Bu Ara Iya, sharing-sharing apa kan yang suka dirasakan ketemu Bu saya Ara? kan. iya. Beberapa hari kemarin udah ketemu sama. Saya manggilnya Mas aja, soalnya masih muda banget. Nggak pantas saya panggil Pak. Ibu Bu Setelah Ara ketemu, terkejut ketemu eh, saya loh. Kok muda banget. iya, iya. Saya Ya, Bu saya udah bayanginnya tua. Bapak gitu. Ternyata masih seanak saya. Oh, Ya Allah, iya. Iya, yang saya rasakan setelah selesai menulis nama 100 hari itu saya kok jadi, saya tuh orangnya kan gampang buru-buru gitu loh Pak Jendra. oh Apa ya ya? Bu. Kayak nggak tahu dikejar apa ya. Pokoknya mengerjakan segala sesuatu tuh suka yang cepet selesai gitu loh. Tapi setelah nulis nama ini kok enggak ya? Saya kok jadi nyantai, rileks gitu. Apa ya? Pokoknya ya makin damai gitu loh. Makanya saya kalau disuruh cerita gini susah ya. Tapi kalau teman-teman minta cerita itu teman-teman ngelihat perubahan saya gitu. Iya loh Bu Ara Oke. sekarang gini loh gini gitu yang bisa menilai teman-teman saya gitu. Lebih adem gitu Bu ya. Iya lebih adem dulu kan ya agak gerusa-gerusu gitu. Saya itu memang orangnya dari kecil hiperaktif ya kayaknya saya itu apa nggak bisa diem gitu loh. Oh iya betul Tapi betul. Itu ya juga nggak saya bisa pernah ada diem. kasus Bu. Jadi anaknya hiperaktif, terus begitu ganti Iya, nama langsung jadi kayak itu iya, kalem. Itu saya pernah iya juga. lebih. Iya. Anak saya itu juga belum paham ya masalah hipnokodesnim karena dia juga masih sibuk dengan di apa ini mau ngambil S3 ini tapi tetap dia saya bikinkan nama ke Pak Jendra itu juga kelihatan dia lebih rileks gitu. Padahal dia belum menjalankan menulis itu Pak Jendra ya Mas Jendra ini.
anak saya ini. Tetapi dia udah Gitu. tahu namanya. Iya, sudah saya Oh, kasih tahu. Iya, sudah saya Iya, iya. niatkan. Mas Abbas itu Kamu, ya, Bu ya. iya, Abbasnya itu saya bilang, sekarang nama kamu Abbas Fadil Sahbana. Kalau dulu kan cuma Abbas Sahbana gitu. Ya, dia menerima-nerima aja. Wong saya yang memberi nama dulu salah juga saya, sekarang yang memperbaiki kan juga saya. Saya betul. mikirnya Itu gitu ya. tanggung jawab orang tua memang betul. Iya, iya, ya. Alhamdulillah semuanya makin ke sini makin apa ya, makin nyantai, makin rileks gitu. Anak saya yang Abbas ini memang mirip kayak saya, sifat-sifatnya itu apa ya, kayak orang tegang aja gitu loh, Mas Jendra. Apa Oh, ya? ya Oh, itu. oh, kayak nggak Itu bisa rileks sebenarnya gitu. identitasnya yang ngikut kan. Iya, iya, iya. Sebenarnya Sekarang identitas yang turunkan. iya, betul, betul. Sekarang ya lebih nyaman. Kalau teman-teman suruh menilai malah lebih bisa. Kalau saya bercerita sendiri susah. Ini kan banyak teman-teman saya yang ikut ubah nama. Mungkin ada 15, mungkin lebih ada dari saudara juga gitu. Yang menilai itu malah lingkungan di sekitar saya gitu. Oh, beda loh Bu Ara sekarang beda gitu. Beda apanya gitu. Semua punya penilaian masing-masing gitu menilai saya itu. Pokoknya Ya, keren Pak Jendra, Mas Jendra keren. Terima siap. kasih Terima kasih, Terima ilmunya. terima kasih. kasih Bu Ara. Iya, Nanti iya, kita Makasih Bu Ara. sambung lagi di iya, Blitar. iya Nanti dari kita Blitar. bikin ketemu ya di Iya, Blitar ya. iya. Ini sudah ada pertemuan beberapa sama teman-teman. Memang kita ada rencana ngundang Mas Jendra kalau nggak bulan Mei atau Juni gitu. Nanti Siap, Wih, ngumpul siap. mantap. ngumpul di Blitar. Iya. Siap jalan-jalan. Siap, Bu. Siap. Iya. Mas Prabu juga harus ikut deh ya ke Iya, Blitar. saya pasti ikut. Oke, Siap. ya, Kasih Bu sukses Ara. selalu. Terima Bu Ara. Sama-sama. Terima Ya. kasih. Siap. Pak Jendra, selanjutnya pertanyaan dari Mas Trianta ya. Nih, Mas Tri juga sudah ubah nama. Udah terapi hari ke-40, mantep banget Pak, rezeki sama karakter jauh lebih baik. Kadang saya ngerasa kesel sendiri karena merasa energi nama lama masih ke bawah Pak. Karena masih kelihatan di KTP. Nah, apakah wajar Pak? Terima kasih. Wajar banget itu, Pak. Itu wajar karena kan baru 40 hari juga kan. Belum belum full lah, masih panjang itu terapinya. Jadi eh, tinggal dilakukan terus aja. Nanti lama-lama perasaan itu hilang kok. Jadi nanti lama-lama juga akan lebih ketutup gitu gitu ya. Dia nggak akan bereaksi begitu ganas gitu lah intinya nanti ke depan. Dilanjut terus, Pak. Dan selamat udah dapat menikmati perubahannya gitu. Ya, Mas Tri pacarnya juga ganti nama nih. Nanti kita tunggu kesaksiannya setelah 100 hari ya. Oh, siap, siap. Mantap. Terus Pak Dharma. Pak Dharma tanya gini Pak. Kami sudah hari ke-26 terapi tulis nama dan audio terapi. Sensasi yang kami rasakan dominan mengantuk saat mengikuti audio terapi. Apakah itu wajar saja? Wajar, Pak. Kalau ke kita mengantuk itu sebenarnya proses pelepasan gitu. Kalau dalam dunia hipnoterapi juga itu namanya relaksasi. Karena pada saat jadi gini, pada saat kita melakukan aktivitas baru itu kan kita punya aktivitas lama, Pak, ya kan? Gitu. Nah, pada saat proses peralihannya itu sebetulnya yang yang lama ini mengirimkan sistem agar kita ngantuk itu agar kita nggak berubah sebetulnya. Jadi di ngantuin gitu, biar kita stop gitu kan. Makanya "Aduh, ngantuk banget nih, males gitu kan. Itu karena nama lamanya sebenarnya yang narik gitu. Karena dia nggak mau diganti sebetulnya. Jadi, nah kita memang harus paksain itu gitu untuk nulis, untuk dengar audio itu memang harus dipaksakan. Nah, jadi nggak masalah, itu memang normal dan hampir semua mengalami. Saya pun dulu mengalami. Jadi itu normal banget. Apalagi baru hari ke-26 kan. Oke. Terima kasih Pak Jendra. Tadi Siap. ya Pak Dharma ya.
Pak Darman nih rajin ngirimin ke saya foto setiap hari juga nih. Setiap hari kirim foto, Ah, tulis nama. Rata-rata oh, yang nggak betul udah betul. ubah nama rajin Om kirimin saya foto. Ya itu perlu, itu perlu Jadi teman-teman. ya, Jadi biar nggak salah nanti, iya. Jadi biar kayak nggak saya salah. temenin temenin juga tiap hari gitu buat Ya, biar nggak nama. nanti Iya, eh, kita bisa dipantau gitu. Kalau nggak begitu nanti kadang-kadang nulisnya bisa salah. Ada iya, yang gini loh, ada yang gini nulis. Ditulis satu-satu dulu ke bawah gitu kan. Misalnya namanya Ananta, 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 Ananta. Ada yang gitu. Jadi kan udah saya bilang, menulislah seperti menulis karangan. Jadi dari kiri ke kanan gitu. Bukan atas ke bawah gitu. Tapi ada juga yang kayak gitu. Jadi dia iya, nulisnya Ananta, 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 Ananta full. Habis itu misalnya Surya, 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 Surya full gitu. Jadi ntar jadi disatuin gitu. Saya bilang, nah itu namanya satuan, Pak. Saya bilang itu bukan jadi satu serangkaian gitu, Pak. Terus ada spasi, spasinya disamain juga salah ya. Spasinya disamain juga salah. Jadi misalnya A, B, C, D gitu. Disamain spasinya jangan. Jadi spasi yang dipanjangin itu antara satu nama dan satu nama. Itu yang dipanjang satunya didempet-dempetin aja gitu. Jadi jangan semuanya teratur spasinya itu juga nanti dikenalinya dengan single name jadi gitu. Nah, contoh iya. pokoknya seperti contoh yang diberikan gitu aja ikutin. Ya, Jangan jangan kreatif ya teman-teman. itulah makanya gunanya kirimin foto tiap hari. Ah betul. Jadi bisa bisa Oke, di. saya dicek. Oke, eh, sudah mau jam 9 ya. Nah, Pak Jenderal ada kasus gini ya. Ini ada Pak Adif nih, ya. Pak Adif tadi dia mau analisa nama Pak Jenderal. Saya tulisin di chat aja ya. Hmm. Jadi Ya, nama ya. lengkapnya itu Muhammad Adif Fanani, tapi di KTP tertulisnya M titik Adif Fanani. Nah, yang perlu dianalisa yang mana Pak? Kalau kayak begini. Keduanya aja kan nggak apa-apa bro. Oke, Keduanya jadi nggak apa. maksudku yang sangat berperan di kehidupannya yang mana Pak? Kalau kayak gini. Yang M pasti, karena itu yang muncul. Yang di KTP ya. Iya, karena pada Oke. saat Pak Adif ini ke bank M gitu kan, beli tiket pesawat M, beli apa M, punya paspor M, bukan Muhammadnya. Oh Gitu. iya, iya. Jadi yang paling mempengaruhi adalah yang tertulis di KTP ya. Ya Nanti betul. Mas Adif juga seorang terapis juga nih Pak. Jadi banyak sekali yang WA ke saya ternyata Hmm. sesama terapis juga. Jadi sesama terapis dia mau mau ya mau apa ya? Mau mempelajari lebih lanjut tentang HCN juga ya. Nanti Oh nanti iya kita bisa betul. bisa ngobrol bareng saya, Mas Adif ya. Bahkan gini ya, mungkin Mbak Anin, guru-guru saya di hipnoterapis semuanya pakai nama sebetulnya sekarang. Tapi kalau kasus yang berat itu, jadi begitu mereka mentok pasti eh, WA saya pasti nanyain ini kasusnya di mana sih gitu. Karena memang kalau hipnoterapi itu saya udah praktek teman-teman, nggak kebaca gitu. Tapi kalau nama itu pasti kebaca masalahnya gitu ya. Oh satu lagi sebelum lupa kita akan ada Zoom lagi nanti hari Senin. Tapi ini Zoom collab ya. Jadi saya akan collab dengan guru saya, salah satu guru hipnoterapi saya. Kita akan bikin satu Zoom yang sangat menarik gitu. Nanti teman-teman bisa dapat linknya dari Bro Prabu ya. Nanti Iya, saya akan satu satu Zoom dengan guru saya. Nah, teman-teman kan Bapak Ibu kan mungkin ingin tahu siapa guru saya gitu kan. Nah, ini guru saya nanti akan hadir nih. Kita akan ya ngobras lah, ngobrol santai. ya. Nanti tunggu Itu WA Senin ya, dari Senin saya. tanggal 2 ya, Bro ya. Senin ya. Tanggal 2 jamnya sama sih jamnya. Jam 8 ya selama bulan Ya, puasa soalnya. Oke, terima ya kasih jam Pak 10. Jendra. Terakhir nih, Pak Rio nanya ya. Oke, Terakhir ya Pak Jendra ya. siap-siap. Perubahan dalam nama biasanya dalam hal apa, Pak? Dalam hal semua aspek kehidupan, Pak. Jadi begitu Anda ubah nama, begitu Anda ganti nama itu adalah mengganti identitas. Jadi semuanya terganti. Jadi secara apa namanya? Rezeki, karir, sikap,
emosi itu semua terganti gitu, semua berubah. Ya itu contoh tadi kayak Bu Arai tadi, padahal nggak ada terapi emosi, tapi tiba-tiba jadi kalem gitulah contoh. Kan cuma ganti nama, tapi hasilnya itu banyak banget. Ada yang sakit sembuh gitu, macam-macam. Ada juga yang biasanya ketemu orang nyebelin, tiba-tiba orang nyebelinnya jadi baik nih. Itu ada juga tuh. Nah, ada Saya tuh. ngalamin itu soalnya. Oh iya, Bingung juga kok bisa banyak. begitu. Oke. Dan, Oke, terima kasih Pak Jenner. Dan oke, terakhir terima kasih kesimpulannya Bu juga Prabu kalau dan misalkan yang mau ubah nama silakan klik link yang sudah saya share eh, di chat ya. Nah, itu juga bisa ngecek nama usaha, nama anak, nama suami, nama istri, semua anggota keluarga boleh dicek. Teman-teman kalau yang punya usaha ada lagi mau rekrut karyawan, misalkan lagi mau rekrut 30 karyawan gitu. Terus yang diterima misalkan cuma 5. Nah, kan daripada di interview satu-satu, dicek aja namanya. Itu kasih namanya ke kita, kita bantu cekin gitu. Jadi nggak usah sampai interview 30 orang. Nah, terus repot. juga teman-teman bisa apa? Bisa WA sama saya, bisa ngobrol. Nanti kita kasih solusi bagaimana seharusnya namanya seperti apa gitu-gitu ya. Nah, nanti hari Senin kita ada webinar spesial akan saya share di grup WA. Nanti saya infoin ya selanjutnya. Terima kasih Pak Jendra untuk Ini juga malam. Pak Aris juga bilang udah Oke. nggak pernah Oh iya. anxiety. Pak Aris, saya sudah nggak pernah anxiety lagi semenjak ganti nama. Wah, mantap. Oh, padahal kan kita nggak ada. Itu juga menjawab tadi kan pertanyaan dari Pak Rio. Pak Rio kan. Jadi Mm-mm. padahal kita nggak terapi anxiety-nya, tapi ternyata beres. Ya itulah Iya, Pak. Oh, siap. rezeki juga Dalam lebih 2 minggu besar. udah terasa perubahannya, rezeki lebih lancar ini. Dapat sesuatu, Pak Aris cerita, Pak. Dia dapat sesuatu, tapi saya nggak spill lah. Nanti biar Pak Aris aja yang spill. Iya, siap, siap, siap. Dapat, Oke ya. deh. Masalah mental sembuh juga ya, Pak. Kalau ganti nama nggak perlu ke psikiater. Saya banyak ngubah nama psikiater. Oh, ya, Ya, jadi banyak banget. ya. Kemarin juga ada namanya Ibu Farah, ada nggak ya di sini ya? Dia dapat rekomendasi dari psikiaternya. Saya nggak tahu si Nah, psikiaternya mana. nah Suruh itu. ubah nama, terus tiba-tiba Mungkin WA ke saya. psikiaternya pernah berubah nama ke saya pasti. Iya. Oke, terima kasih. Pak Oke, Jenderal terima Paryo kasih kalau ya. masih mau ngobrol bisa WA ke saya ya. Saya kasih nomor WA. Ya, nanti bisa langsung ke Bro Prabu ya. Ya, kita bisa ngobrol banyak sekali. Tuh, Bu Ayumi, saya udah nggak minum obat psikiater, Paryo. Oke, mantap. Nah, itu muncul dah kesaktian-kesaksian. Kesakian gini mantap emang. Ya, terima kasih Pak Jendra. Oke, Eh, terima kasih setengah teman-teman 9 semua. berarti di sana sudah jam 10 ya Pak Jendra ya. Ya, Sampai betul. ketemu lagi nanti di webinar Hari Senin ya kita webinar ketemu. HCN ya, hari Jumat depan. Dan hari Atau Senin juga Senin ada. lah. Senin. Hari Senin ada. Ya, Senin spesial, kalau yang rutin hari Jumat ya. Jadi ya. kalau teman-teman mau ngundang teman-teman yang lain hari Jumat bisa ke webinar HCN. Terima kasih, selamat malam dan selamat untuk Selamat yang sudah malam. Terima kasih bernama. untuk Selamat menikmati teman-teman. hidupnya. Selamat malam. Malam. Ya. Aku end meeting ya. Ya.